Islam sangat melarang umatnya untuk mengkonsumsi narkoba, minuman keras, dan sejenisnya. Selain itu, Islam juga melarang umatnya untuk berjudi. Islam juga melarang pertengkaran dan pertikaian. Kira-kira kenapa ya? Kalian mau tahu? Yuk kita simak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian? Generasi PAI yang solih dan solihah. Semoga kalian semua dalam rahmatnya. Amin. Kali ini saya Bunda Erna Permatasari akan membersamai kalian dalam pembelajaran materi PAI mengenai menghindari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Kalian sudah siap belajar? Jangan lupa berdoa dulu ya. Apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Nah, dengan bersungguh-sungguh mempelajari materi pembelajaran kali ini, maka kita akan dapat 1. Membaca, mengartikan, dan memahami kandungan ayat dan hadis mengenai larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. 2. Memahami hukum bacaan qalqalah. 3. Mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia berupa menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Generasi PAI yang berbudi pekerti mulia, tahukah kalian bahwa ajaran Islam itu sangatlah sempurna? Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat-zat adiktif lainnya. Karena zat-zat tersebut dapat merusak fisik dan mental kita. Kalau sampai kalian mengkonsumsi narkoba, maka akan malas belajar, malas bekerja, dan juga kesehatan menurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah rezekinya juga melarang umatnya berjudi. Karena judi bukanlah cara untuk mencari rezeki. Berjudi justru menyebabkan kehancuran. Banyak keluarga yang hancur berantakan dan menderita gara-gara perjudian. Judi juga banyak menyebabkan kekerasan, pertengkaran, dan pertikaian. Padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kekerasan, pertengkaran, dan pertikaian. Islam mengajarkan umatnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Sebagai generasi muda Islam, kalian harus menjadi pelopor terciptanya kehidupan yang damai, nyaman, dan tentram baik di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Generasi PAI, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk mengkonsumsi khamr dan zat-zat berbahaya lainnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Apakah kalian sudah bisa membaca ayat ini dengan baik dan benar? Jika belum fasih, maka silahkan diulang-ulang ya, agar semakin lancar membacanya. Dalam ayat ini terdapat berbagai macam hukum tajwid. Salah satunya adalah hukum qalqalah. Qalqalah artinya memantul atau membalik. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Atau kalau kalian mau mudah menghafalkannya,
maka bisa diingat dengan singkatan baju di toko. Jadi, sewaktu kita membaca Al-Quran dan mendapatkan salah satu huruf tersebut yang bertanda sukun atau dimatikan, maka cara membacanya dengan memantulkan. Nah, pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 tadi, hukum bacaan qalqalah terdapat pada kata rijsun, yaitu ada huruf jim bertanda sukun. Kemudian, pada kata fajtanibuhu, yaitu ada huruf jim bertanda sukun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Salah satu minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah khamr. Mengenai khamr ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Khamr harus dihindari karena sangat berbahaya bagi diri kita. Khamr adalah segala jenis minuman atau makanan yang memabukkan dan menyebabkan hilangnya akal pikiran. Ganja, arak atau tuak, dan narkoba merupakan bentuk-bentuk dari khamr tersebut. Orang yang mengkonsumsi khamr akan mendapat banyak kerugian, baik fisik maupun psikologis. Secara fisik, khamr dapat menyebabkan mabuk, mengalami berbagai macam sakit seperti sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri. Khamr juga dapat menyebabkan darah tinggi, menurunnya kekebalan tubuh, dan beresiko terkena penyakit kanker, jantung, gangguan pernapasan, dan kerusakan organ hati. Sedangkan secara psikologis, khamr dapat menyebabkan gangguan daya ingat, hilang orientasi, gangguan bahasa, perubahan kepribadian, dan halusinasi. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang taat, maka kita harus menghindari khamr. Generasi PAI yang super duper keren, kalian masih ingat ya dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang kita baca tadi? Selain larangan untuk mengkonsumsi minuman keras, ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa seorang muslim yang beriman dilarang melakukan perjudian. Perjudian adalah perbuatan keji dan merupakan perbuatan setan. Orang yang gemar berjudi akan sengsara hidupnya karena ia terbiasa merampas harta orang lain. Judi tidak sekali-kali mendapat ridho Allah. Kalau zaman dahulu, judi biasanya dilakukan dengan undian anak panah. Di zaman sekarang, judi bentuknya sangat beraneka ragam, seperti taruhan sabung ayam, taruhan main kartu, taruhan tebak skor bola, taruhan pacuan kuda, judi online, dan berbagai bentuk judi lainnya. Intinya, segala bentuk kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih dengan melakukan spekulasi atau rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan dirugikan. Generasi PAI yang super cemerlang, minuman keras, dan perjudian yang sudah Bunda Erna jelaskan tadi harus kalian hindari ya. Kalian jangan sampai mudah terpengaruh oleh orang lain ataupun hawa nafsu diri sendiri. Sebagai generasi muda Islam, kalian juga harus pandai mengelola hawa nafsu. Salah satunya adalah
luapan emosi untuk marah. Perbuatan marah juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap mudah marah ini dapat menyebabkan pertengkaran dan pertikaian antar sesama. Terlebih sebagai pelajar, kalian harus mampu menjaga kedamaian dan ketentraman antar sesama teman. Jangan mudah tersulut emosinya. Jangan sampai terlibat tawuran. Pertikaian, pertengkaran, dan kekerasan antar sesama manusia akan sangat merugikan. Apalagi jika sampai ada yang meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya merampas hak hidup seorang manusia. Nah, bagaimana pembelajaran kita kali ini mengenai upaya menghindari miras, judi, dan pertengkaran? Sudah paham ya? Kalau ada yang belum paham, silahkan putar ulang videonya dari awal ya. Semoga pembelajaran kali ini mampu memberikan wawasan serta mampu menanamkan akhlak mulia pada diri kita masing-masing, sehingga kita dapat menghindari miras, judi, dan pertengkaran. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan sudah menyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.